Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Fibi selaku pembimbing 1 dan Pak Agus Harom selaku pembimbing 2. Baik, di sini kelompok kami akan ingin mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami buat yang berjudul Perancang Vakum Cleaner. Baik, sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasya Lemona. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Ardiansyah. Saya Fatih Ahmad. Saya Muhammad Bilal Zabrami. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada alur pembahasannya dulu. Yang akan kita bahas itu ada, yang pertama ada pengertian dari vacuum cleaner, yang kedua ada manfaat dari vacuum cleaner, yang ketiga bagaimana cara kerja vacuum cleaner, yang keempat ada alat dan bahan, yang kelima cara membuat, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan dari vacuum cleaner. Next. Oke. Baik, di slide ini akan dijelaskan oleh Arya. Ini saya akan menjelaskan materi apa itu pengertian vacuum cleaner. Vacuum cleaner atau penghisap debu ialah alat menggunakan pompa udara untuk menciptakan keadaan kosong untuk menghisap debu dari lantai. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Nasya. Oke, baik, terima kasih Arya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat vacuum cleaner. Pasti di antara kalian udah tahu dong apa itu manfaat dari vacuum cleaner. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, vacuum cleaner ini dikenal sebagai alat elektronik rumah tangga untuk menghisap debu. Bentuknya pun beragam, mulai dari vacuum cleaner yang tegak hingga bentuk yang mudah digenggam. Contohnya, ini produk yang sudah kami buat. Nah, apalagi kehadiran alat ini membuat kegiatan membersihkan rumah menjadi lebih mudah karena dapat menjangkau sudut-sudut ruangan yang sulit. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja vacuum cleaner. Cara kerja vacuum cleaner tentu saja bergantung pada komponen-komponen yang disematkan di dalamnya. Alat ini biasa dipakai untuk membersihkan karpet, lantai, gorden, hingga permukaan sofa. Kemampuannya dalam menghisap dan membersihkan juga sangat mudah dan efisien. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat vacuum cleaner. Yang pertama di sini kami membuat botol Coca-Cola. Nih, jadi di sini tuh kita ngebuat dibelah jadi 2 bagian, yaitu ada bagian depan dan bagian belakang. Ini bisa dicopot, tapi nggak usah, ntar aja. Terus selanjutnya ada dinamo mini bor. Nih, ini tuh berfungsi sebagai seperti mesin gitu. Jadi buat ngemuterin si baling-balingnya. Selanjutnya ada saklar untuk on off. Jadi saat si kabel adaptor menyentuh saklar itu bisa di on off. Terus selanjutnya ada kabel berfungsi sebagai perantara adaptor, saklar, dan dinamo. Terus selanjutnya ada gunting. Gunting kami gunakan sebagai alat pemotong si botol Coca-Cola. Terus ada ini juga kertas untuk menempel catnya. Terus selanjutnya ada selang filter akuarium. Di sini fungsinya sebagai media untuk supaya si debu dan kertas atau sampah pun itu jadi lebih gampang masuknya. Terus ada lem uhu itu buat nempelin kertas-kertas ini supaya bisa dicat lebih mudah. Terus selanjutnya ada jaring nyamuk. Jaring nyamuk ini berfungsi sebagai penutup antara si baling-baling sama penyimpanan sampahnya supaya si sampahnya itu nggak masuk ke baling-baling. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosya. Oke, terima kasih Sabi. Selanjutnya saya akan melanjutkannya lagi alat dan bahan dari vacuum cleaner tersebut. Yang pertama itu ada solder. Solder ini dibuat untuk melubangi bagian bawah si botol vacuum cleaner ini untuk menyaring dari baling-baling tersebut ini. Dan yang kedua ada kardus. Kardus ini untuk menyangga botol dari vacuum cleaner ini dan pegangannya. Dan yang terakhir ada adaptor. Adaptor ini untuk menyambungkan dari saklar ke dinamo tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bintang. Terima kasih Rosya atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat vacuum cleaner. Yang pertama, cara membuatnya ialah membelah 2 bagian botol Coca-Cola. Setelah itu kami akan membuat baling-baling dari kaleng susu bayi dan memotongnya menjadi 4 bagian.
Setelah itu kami melubangi bagian belakang botol Coca-Cola dengan seukuran dinamo. Setelah dimasukkan dan dipaskan, kami akan melemkan dengan lem UHU. Setelah itu kami menyatukan kabel ke dalam tembaga dari dinamo dan melilitkannya. Setelah itu memasang saklar kepada ujung kabel yang sebelah sini dan dililitkan, kemudian dilem. Setelah itu kami membuat saringan dari jaring nyamuk, kemudian di ujungnya dikasih kabel agar tidak mudah jatuh. Setelah itu membuat bagian depannya. Bagian depannya di sini kami menggunakan selang filter akuarium. Kemudian di ujungnya dilapisi oleh solatip agar bisa masuk dan pas dengan ujung bagian botol tutup Coca-Cola. Setelah itu kami menggunakan tiga bagian, tiga bagian kardus, 2 bagian buat penyangga dan 1 bagian untuk pegangan. Setelah itu kami akan menghiasnya. Dan cara menyalakannya adalah dengan menggunakan adaptor yang dicolokkan kepada stop kontak. Setelah itu ujung bagian adaptor kabel ini akan disatukan dengan saklar, bagian bawah saklar dan dililitkan. Dan itu vacuum cleaner akan nyala. Oke. Lanjut. Kelebihan produk kami. Di sini kami memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan produknya itu adalah mudah untuk dibawa karena berukuran yang kecil dan tidak seperti vacuum cleaner pada umumnya. Yang kedua, menggunakan barang yang tidak terpakai. Barang yang tidak terpakai juga mengurangi pencemaran sampah plastik. Dan kekurangan dari produk kami tidak dapat menghisap kotoran terlalu banyak karena berukuran sangat kecil ujung dari vacuum cleaner kami. Kekurangan produk yang kedua menggunakan energi listrik. Dan setelah itu kami akan menguji coba produk kami. Baik, di sini kita akan mencoba langsung dari vacuum cleaner yang sudah kita buat. Jadi seperti yang dilihat di sini, vacuum cleanernya berfungsi dengan baik, tapi karena kekurangan kami tidak bisa menyedot sampah yang terlalu banyak dan terlalu besar. Ya, terlalu besar masanya untuk disedot tuh nggak bisa karena nggak seimbang volt dinamo dan adaptornya. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salama dari kelompok 1 kelas 12I. Saya izin bertanya, kan dari awal itu kelompok kalian tuh pakai baterai kan? Buat vacuum cleanernya. Tapi kenapa di akhir produk ini kalian tuh pakai listrik, pakai adaptor? Itu saya pengen tahu alasannya apa. Itu aja, terima kasih. Baik, saya Ibrahim Sabit Agustian akan menjelaskan kenapa sih awalnya yang pakai baterai terus jadi pakai adaptor. Yang pertama itu faktor biaya ya. Soalnya si baterai itu kan bisa habis, sedangkan adaptor itu langsung ke listrik. Nah, jadi lebih murah aja gitu. Jadi nggak beli berkali-kali, cuman beli sekali terus dipakai terus gitu. Mau nambahin, Bang? Sama mau nambahin ya buat ini tadi kan kenapa ganti dari baterai ke adaptor. Jadi tuh sebelumnya kan kita juga pakai dinamo yang ukuran 3 sampai 6 volt. Itu jadi tuh sampahnya nggak ngisep. Walaupun pakai baterai 2, waktu itu udah disaranin katanya pakai baterai 2 tetap nggak ngisep. Akhirnya kita nggak mau menghisap, menyedot. Nah, akhirnya mau nggak mau kita beli dinamo yang lebih besar voltnya, yaitu 9. Habis itu misal kalau kita pakai baterai tetap nggak bisa lagi, ya udah pakai adaptor. Mau nambahin. Oke, jadi itu alasan kenapa kita ganti dari baterai ke adaptor, karena juga kalau misalnya kita pakai baterai kekuatannya itu juga kurang kuat untuk menarik sampah, untuk menyedot kotoran-kotoran. Jadi kita ganti pakai adaptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Aulia Putri Zahra dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 4.
Kan ini kan vacuum cleanernya kan sangat berguna banget nih buat membersihkan lingkungan kita kan, membersihkan debu-debu. Nah, kelompok kalian ini punya keinginan gak sih untuk berinovasi dan mengembangkan vacuum cleaner ini ke masyarakat luas? Ada nggak? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidah Hanifah Najla dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, gimana sih, kan kalian kan buat vacuum cleaner ya, gimana cara kalian buat menghitung daya isap yang dibutuhkan untuk membersihkan suatu permukaan itu? Pertanyaannya itu kan gimana cara kita tahu seberapa kekuatan yang ngisep itu? Simpel aja sih, itu langsung dicoba aja. Berapa daya isapnya? Izin menjawab ya Bida. Jadi kalau misalkan dihitung daya isapnya berapa, kita bisa lihat aja dari vacuum cleaner ini sendiri. Vacuum cleaner ini sendiri kan kecil ya, dan juga volt yang kita pakai itu juga nggak terlalu besar. Jadi kemungkinan daya hisap yang bisa menghisap kotorannya itu juga kecil gitu. Apakah sudah terjawab? Oke. Makasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Pak Viwi dan Pak Agus, apakah ada yang... Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok yang berkreasi dengan satu subtema tentang yang berkaitan dengan vacuum cleaner ya, dengan vacuum cleaner. Tadi saya lihat dari presentasinya cukup bagus ya. Artinya kalian sudah menemukan atau merekayasa teknologi yang berkaitan dengan penemuan alat yang berfungsi untuk menyedot satu mungkin kotoran atau debu atau dan segala macam yang disebut kotoran barangkali ya. Ya, meskipun dalam istilahnya miniatur ya, mini, alat yang mini ya. Dan tadi ditanyakan seberapa kemampuan ya alat ini, alat sedotnya kemampuannya berapa ya. Nah, ini kalian belum menemukan, ini barangkali perlu penelitian ya berkaitan dengan ilmu fisika barangkali ya. Ya, karena kalian ini bisa mengukur ya. Mengukur misalnya kalian dalam ketika alat itu diterapkan, kemudian kertas-kertas potongan tadi disedot ya. Ini kecepatannya berapa detik ya, berapa kecepatannya berapa itu. Ini bisa diukur dengan ilmu fisika barangkali ya, dengan kecepatan cahaya, kecepatan barang itu mengalir itu sekian detik itu ada berapa itu dengan kecepatannya. Kekuatannya itu tadi dengan kekuatan dinamo sekian ampere ya. Nah, itu ini bisa diterapkan barangkali difungsikan untuk membersihkan debu-debu di kolong meja, kemudian di kendaraan ya, barangkali, atau ya di meja di rumah yang barangkali ada debu-debu yang bisa disedot itu. Ya, barangkali itu saja yang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk catatan saya untuk kelompok 4 ya, untuk kelompok 4 ini saya rasa cukup bagus ya, cukup bagus, di mana rekayasa teknologi di sini adalah kalian membuat rekayasa vacuum cleaner ya kan, vacuum cleaner yang pada saat itu menggunakan bahan-bahan ataupun alat-alat yang bisa dikatakan sudah tidak layak pakai ya kan, ataupun barang-barang yang tidak dipakai. Nah, pada saat itu kalian menggunakan di situ ada botol bekas botol Coca-Cola, kemudian dengan menggunakan beberapa kardus yang dimodif, kemudian solatip, kabel yang katakanlah sudah nggak dipakai, mungkin dengan adaptor ya, terus dengan dinamo ya. Di sini mungkin saya mengomentari tentang dinamo ya, dinamo yang pada saat itu merupakan alat utama, alat penting yang pada saat itu dia
merupakan alat yang dipergunakan untuk perputaran mesin atau kipas yang pada saat itu untuk menyedot, ya kan, untuk menyedot atau menghisap debu ataupun barang-barang kecil yang pada saat itu dikatakan sampah, ya kan. Nah, mungkin lebih tepatnya, ya kan, lebih tepatnya dalam judul kalian yaitu adalah vacuum cleaner mini. Vacuum cleaner mini. Yang pada saat itu kalian menggunakan daya adaptor volt, ya kan, dan ampere dari dinamo sendiri itu kecil. Ya kan, dinamo itu kalian itu kecil. Kalau saya menyarankan lebih tepatnya kalian memberi judul bahwa itu adalah vacuum cleaner mini. Yang pada saat itu mungkin digunakan untuk menyedot sampah-sampah kertas kecil ataupun debu-debu yang pada saat itu mungkin bisa kalian lihat ya berada di dalam wilayah kalian masing-masing, ya kan. Yang pada saat itu bisa digunakan di kamar ataupun di tempat meja kalian masing-masing, misalnya di kelas, ya kan. Ya silahkan monggo. Pada saat itu mungkin lebih bisa efisien, ya kan, efisien. Nah, lebih efisiennya lagi mungkin sedikit saran saja bahwa penggunaan kemarin itu kabel yang merupakan kemarin kesulitan kalian pada saat kalian solder, ya kan, kalian solder, ya, itu tombol on off-nya yang pada saat itu mungkin kalian copot, ya kan, kalian pasang lagi, copot pasang lagi. Angka baiknya kalian cari stop kontak yang langsung gitu, langsung yang nantinya akan bertemu langsung dengan dinamo, gitu kan, bertemu langsung dengan dinamo. Dan nanti silakan bisa kalian rekayasa bagaimana lah, ya kan. Nah, itu bisa gitu. Nah, kayak kemarin saya rasa yang menjadi kesulitan kalian adalah mempertemukan stop kontak kabel yang udah menaut, sudah berkaitan dengan stop kontak, kemudian nyambung dengan dinamo. Kemarin kalian menggunakan dinamo, mungkin dinamo Tamiya ya. Iya kan? Ya kan? Terus kemudian kalian ganti dengan dinamo mini bor. Nah, mini bor. Atau enggak bisa nggak dinamo kipas angin. Kipas angin atau blower yang kecil segini. Blower kecil yang buat sound system atau yang buat amplifier. Kan itu ada blowernya. Nah, kan itu ada dinamonya. Ya kan, di blower itu kan dinamonya di dalam, terus kemudian muter. Nah, itu voltnya itu lebih besar. Mungkin lebih besar lagi. Dan kemudian saya rasa sih antara 12 volt sama dengan adaptor yang kalian pakai gitu. Kemarin saya juga misalnya yang belum kepikiran juga bahwa di amplifier itu ada blower dan kemudian ada dinamonya, kenapa nggak pakai itu gitu, ya kan. Nah, itu mungkin antara adaptor dengan blowernya dinamo tersebut itu sama-sama, mungkin dengan mempunyai sama tersebut mungkin bisa lebih efisien, lebih cepat gitu ya nyedotnya seret gitu. Ambil sampahnya gitu. Saya rasa itu aja catatan saya sih. Kurang lebihnya cukup bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.